سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Karangwetan dan 3, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SD Karangwetan 03. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menghadiri acara diseminasi konsep dan implementasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Izinkanlah saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, acara yang keempat penutup. Acara yang pertama pembukaan adalah kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan suratul Fatihah. Alamnya surah Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi dapat melancarkan acara pada pagi hari ini. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Hartono SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SDN Karangwetan 03 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi konsep dan implementasi budaya positif di SDN Karangwetan 3 dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita selalu menantikan sahabatnya pada hari yang nanti. Amin amin ya rabbal. Bapak dan Ibu yang semuanya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan. Semoga saja nanti yang belum menjadi guru penggerak segera mendaftar, karena di SDN Karangwetan 03 ini sudah satu angkatan ke-9 atau -10, saya lupa. Kemudian ilmunya nanti bisa diterapkan di SDN Karangwetan 03 pada murid-muridnya, sehingga kualitas pembelajaran yang nanti bisa meningkat, bisa berubah sesuai dengan guru penggerak, sehingga kualitas anak-anak didik nanti kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian
mudah-mudahan juga nanti dukungan dari Bapak dan Ibu sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar, dan semoga saja nanti Bu Desi maupun yang lain yang belum suci bisa lulus dengan baik dengan prestasi yang baik. Nah, saya kira tidak perlu panjang lebar saya memberikan sambutan. Cukup sekian dulu. Apabila ada kekurangan dan kelebihan kesalahan saya dalam berkata dalam mengucapkan berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada selaku kepala sekolah yang sudah memberi arahan kepada kita semua, terkhusus kepada Ibu Desi. Acara yang ketiga yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Nurrahmah, CPP Angkatan 11. Kepada Ibu Desi Nurrahmah SPD, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Uswatun Hasanah sebagai moderator pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Karangwetan 03 beserta Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini dalam diskusi atau pemaparan diseminasi konsep dan implementasi budaya positif di SDN Karangwetan 03. Next, please. Sebelum saya memaparkan mengenai diseminasi pada pagi hari ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Beli martabak di Kota Pati, enak dimakan pas masih hangat. Senang sekali berjumpa di pagi hari ini, berjumpa Bapak Ibu yang semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Terima kasih. Perkenalkan, ini adalah fasil saya dan PP saya, yaitu Ibu Indri Saputri SPD AUD sebagai fasilitator dan Bapak Ahmad Fauzi sebagai pengajar praktek saya. Sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah ada kata, susunan kata yang katanya diacak. Coba kita tebak apa kata yang pertama, nama negara dulunya. Betul sekali, Singapura. Yang kedua apa Bapak Ibu? Brunei. Kemudian yang ketiga apa? Malaysia. Kemudian yang keempat? Thailand. Yang kelima adalah Indonesia. Yang keenam adalah Vietnam. Dan yang ketujuh Filipina. Yang kedelapan Laos. Yang kesembilan Timor Leste. Dan yang terakhir Kamboja. Ini adalah 10 negara kaya yang ada di Asia Tenggara. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan pada gambar di layar. Ini siapa yang tahu Bapak Ibu? Iya, Haja Dewantara atau R.M. Suwadi Suryaningrat. Jadi Ki Haja Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau lahir dengan asli Raden Mas Suwadi Suryaningrat yang berasal dari keluarga Kraton Yogyakarta.
Nah, Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai seorang pendidik dari perguruan taman siswa, yaitu sebuah organisasi pendidikan pertama bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal. Atas jasa-jasanya, Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai sosok penting dalam dunia pendidikan Indonesia dan mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 6 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Kemudian yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak, merdeka dan bermain. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa. Yang kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, budi pekerti. Dan yang keenam, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, petani. Yang pertama, Bapak Ibu, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, menuntun. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini seorang pendidik itu bertanggung jawab dalam mengarahkan potensi bawaan yang sudah dimiliki anak, sekaligus memperbaiki tingkah lakunya, bukan untuk mengubah mereka. Kemudian Bapak Ibu, nah ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun, yaitu selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yaitu ada ing ngarsa ing tulodo, itu artinya adalah di depan memberikan teladan. Jadi seorang guru itu harus mampu menjadi teladan bagi muridnya. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karsa. Jadi ing madya mangun karsa itu berkaitan dengan optimis. Aktivisip ini adalah di tengah memberikan semangat. Sebagai pemimpin di bidang pendidikan, guru itu dituntut untuk mampu membangkitkan semangat belajar anak didiknya. Dan yang terakhir ada Tutwuri Handayani. Jadi yang artinya di belakang memberikan dorongan. Peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengganti orang tua di sekolah. Nah, yang kedua yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat anak, yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta karsa, rasa karsa atau karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, jadi bermain itu salah satu cara untuk membentuk kepribadian dan kecerdasan anak. Dalam melakukan aktivitas bermain itu anak tidak menyadari kalau dirinya juga belajar. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokoknya pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab
cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Nah, yang keempat, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Di sini maksudnya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, di samping itu, konsep tabula rasa itu mengimplementasikan bahwa anak perlu diisi dengan pengetahuan yang dipaksakan oleh guru atau lingkungan pendidikan. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seharusnya bertujuan untuk membebaskan potensi yang ada dalam diri anak, bukan untuk menanamkan pengetahuan tanpa pertimbangan terhadap keunikan individu. Nah, kemudian yang kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter itu adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi yaitu pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Sedangkan pekerti yaitu tenaga. Cipta, rasa, karsa, karya, pekerti atau tenaga menjadi keseimbangan atau keselarasan hidup. Contohnya pada permain, gamelan, dan menenun. Karena pada permainan itu dapat menumbuhkan karakter pada anak. Kemudian yang keenam adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Kemudian, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD, pendidikan dan pengajaran saat ini dituntut untuk dapat membekali siswa dalam menghadapi kebutuhan hidup dan tantangan global. Dengan melaksanakan pemikiran dan semboyan Ki Hajar Dewantara tadi, diharapkan seorang pendidik dapat menuntun siswa tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik karakter yang dibutuhkan. Kerangka filosofi Merdeka Belajar mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Sebagai pendukung dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, perlu ditanamkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengertian dari budaya positif, yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid.
yaitu dengan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada 5, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Konsep inti budaya positif. Nanti kita akan membahas tentang 6 konsep inti budaya positif. Nah, yaitu diantaranya perubahan paradigma, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, ada 5 posisi kontrol, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma. Nah, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Bayangkan suatu barang berharga yang Anda miliki, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam barang tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, terus teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan dengan mudahnya menyerahkan benda tersebut? Tidak, karena sebagai manusia itu kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ini adalah ilustrasi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang pertama Bapak Ibu, ilusi guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang atau bisa mengontrol perilaku murid. Dengan demikian sesungguhnya terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sehingga saat itu bentuk kontrol guru menjadi pilihan atau kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, sehingga mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari
bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan memicu sebuah hubungan yang berlawanan sehingga dapat membentuk permusuhan. Nah, berikut adalah perubahan paradigma stimulus respon dalam teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Nah, contohnya stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu sebuah perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu yang dapat diyakini bersama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia dalam berperilaku itu tentu ada motivasinya. Misal seorang guru datang tepat waktu, jadi motivasinya adalah agar dapat ditiru oleh murid. Dan apalagi pada sekarang ini ada sistem presensi, itu merupakan contoh motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan itu menjadi tidak efektif. Dan yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kemudian yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kelima, penghargaan menghukum. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Dan penghargaan menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bedanya itu konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus tujuan dan aksinya. Nah, contohnya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman yaitu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman dalam bentuk paksaan, sedangkan konsekuensi dalam bentuk stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri,
sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, kemudian kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu dalam bentuk marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh tindakan guru. Coba nanti kita selaraskan apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Bapak Ibu? Apakah konsekuensi? Hukuman. Nanti coba kita lihat. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki atau belonging. Kemudian penguasaan atau power. Kemudian kebebasan atau freedom, dan kesenangan atau fun. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini itu untuk diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan seseorang ingin didengar, diakui, dianggap,
berprestasi, memimpin, menjadi kompeten. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ini ada contoh kalimat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu dari kelima kebutuhan ini? Kesenangan. Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, termasuk kebutuhan apa? Kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, termasuk kebutuhan apa? Penguasaan. Kemudian, ini jawabannya. Yang pertama tadi kesenangan. Contohnya tadi, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kemudian kebutuhan kebebasan. Contohnya tadi aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kemudian yang penguasaan, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran-pemikiran bersama untuk dijadikan nilai-nilai kebaikan yang akan dilakukan di kelas, sehingga menumbuhkan pembiasaan positif dan tanggung jawab dari dalam diri siswa atau peserta didik. Upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah ini diawali dengan lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan adanya keyakinan kelas yang membentuk budaya disiplin positif di kelas. Nah, keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, orientasi kepada murid tentang pentingnya keyakinan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Kemudian, tanyakan kepada murid bagaimana kelas impian mereka. Kemudian, bimbing murid-murid untuk berpendapat dan dituliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan di kertas yang telah disediakan. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur dan gunakan kalimat yang positif. Nah, terus selanjutnya
tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan yang terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, ini ada suatu contoh peraturan. Ada beberapa contoh. Ini termasuk nilai dalam nilai keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Nanti coba kita lihat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai apa? Kedisiplinan. Coba nanti. Terus dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Bapak Ibu? Menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Gunakan masker. Kesehatan. Mari kita lihat ya, ini termasuk nilai keyakinan kelas apa. Nah, kembalikan barang ke tempatnya termasuk keyakinan kelas dalam nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain termasuk nilai menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai termasuk nilai menghormati orang lain. Kemudian berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba termasuk nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran termasuk nilai menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker termasuk nilai kesehatan dan keselamatan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian pembuat orang merasa bersalah itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sebagai monitor atau pemantau yaitu mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dan yang sebagai manajer itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, kemudian identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Motivasinya yang pertama menghindari hukuman sebagai penghukum, yaitu identitas gagal menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalahnya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan apa. Kemudian menghindari, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kemudian hasil yaitu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian membuat orang merasa bersalah,
murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Identitas berhasilnya yaitu dari teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai teman, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, sebagai teman, hasilnya adalah ketergantungan. Tapi sebagai pemantau, hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian sebagai teman, dampak pada murid adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sebagai pemantau, dampak pada muridnya menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Dan identitas berhasil atau sukses manajer yaitu ada guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya yaitu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenai basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, refleksinya pada siang hari ini. Nah, coba ada 3 nanti, ada pertanyaan, silahkan nanti Bapak atau Ibu Guru bisa ceritakan. Yang pertama, hal baru apa yang diperoleh selama mengikuti sesi ini? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Apa langkah awal yang akan dilakukan setelah mengikuti sesi ini? Coba apakah ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan tentang refleksi kita pada pagi hari ini? Monggo Bu Us, bisa? Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk merefleksi. Yang pertama yaitu hal baru yang diperoleh selama mengikuti sesi ini. Banyak sekali hal baru yang saya dapatkan dari paparan Bu Desi, termasuk dari tadi ada segitiga restitusi, bahwa ada juga 5 surat kontrak yang harus dimiliki oleh guru, ya. Terus semoga saya sendiri sebagai guru bisa menerapkan posisi kontrak saya sebagai manajer, mudah-mudahan, ya,
seperti itu. Untuk perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, perasaan alhamdulillah ya, bisa menambah ilmu saya mengenai banyak tadi, yaitu ada posisi kontrol, ada bahwa murid itu butuh 5 dasar kebutuhan itu yang harus kita penuhi. Maka sebagai guru kita harus tahu masalah yang dihadapi murid, bukan hanya sekedar marah-marah saja apabila di kelas itu. Apa langkah yang ketiga ya, apa langkah awal yang akan dilakukan? Insya Allah langkah awal yaitu menerapkan disiplin positif di kelas saya untuk pembiasaan-pembiasaan yang sudah diterapkan. Saya secara konsisten akan saya lakukan, dan dari segi untuk mengatasi masalah saya insya Allah akan menggunakan segi tiga restitusi, dan insya Allah saya akan melakukan posisi kontrol saya ya, mulai mengasihkan saya sebagai begitu. Terima kasih, mungkin itu saja refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Us yang telah menjelaskan atau menceritakan refleksi kita pada pagi hari ini. Nah, sesi terakhir yaitu sebelum saya tutup, saya akan berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan beli ikan bakar. Ikan bakar masakan Bu Hanif. Guru tak hanya pandai mengajar, juga mampu menanamkan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kedepannya akan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipaparkan di SD Karangwatan 63 dengan cara yang selanjutnya, yaitu penutup adalah kita tutup dengan bahasa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita nanti akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Siapa yang tahu? Tidak tahu? Nah, kesepakatan kelas itu peraturan kelas yang kita buat bersama ya, agar kelas kita itu nantinya menjadi aman nyaman. Siapa yang mau kelasnya nyaman? Aku Ya, berarti hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, yang pertama kita akan menentukan peraturan kelas. Ya, nanti anak-anak akan dikasih bu guru ini post-it, ya. Kalian nanti menulis satu-satu, nanti diajari bu guru tentang peraturan. Misalnya, kalian ingin kelasnya nanti seperti apa? Kelasnya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi, silakan ditulis satu-satu, ya. Kalian ingin yang seperti apa? Misal, ya coba misal apa? Iya. Nah, berarti nanti ditulis di post-it itu.
Ya, tidak boleh yang ini berkata kasar, tidak boleh ditulis tulisannya yang rapi ya, biar terbaca. Mas Arka, apa Mas Arka? Tidak boleh berisik saat pelajaran. Tidak boleh berisik ya, boleh ditulis dulu. Siapa yang sudah menulis nanti bisa menempelkan di depan kelas. Bun. Bon, bon, ditempelkan di depan. Bon yang sudah bisa menempelkan. Mbak Irin, bon. Bisa menulisnya? Sudah. Boleh menempel sekarang kalau sudah. Ayo satu-satu. Ya. Aku dulu. Dilem, yang sudah mengelem, yang sudah dilem. Pulang nanti sama BBT ya. Mas Aka apa ini? Tidak boleh berisik saat pelajaran. Ayo siapa lagi? Yang sudah boleh ditempel. Sedikit aja lemnya, nanti bisa menempel. Oke, silakan. Nggak bisa dua? Ya. Mainnya nanti jadi ya. Bon, Aku ngambil sing pink. Belum duduk kok. Bon, duduk. Nah, ada lagi? Ada. Masih ada. Bon. Nah, jadi Kak ini ini peraturan yang kalian tulis. Guru bacakan yang pertama, tidak boleh berisik saat pelajaran. Terus ada tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mencontek saat pelajaran. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh gaduh dengan teman. Terus tidak boleh bertengkar. Dari peraturan yang sudah kalian tulis di depan tadi, ya, itu kalimatnya masih kalimat negatif, Sa. Nah, coba nanti kita sama-sama membuat kalimat itu menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu bagaimana? Kalimat yang lebih bagus lagi, yang lebih tertata lagi. Ya, nanti bisa kalian tulis di pink. Dari yang pertama tadi siapa? Arka. Contoh tidak boleh berisik saat pelajaran, kalimat positifnya apa, Arka? Kita harus mendengarkan. Ya, harus mendengarkan. Silakan ditulis tadi punyanya sendiri-sendiri, kalimatnya sendiri, silakan diubah menjadi kalimat positif. Sudah menuliskan kalimat positifnya? Sudah. Coba Mbak bisa bacakan kalimat positifnya apa tadi? Kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati. Ya. Kita boleh makan saat jam istirahat. Ya, boleh. Terus Mbak Airin, apa kalimat positifnya? Harus rukun. Terus? Harus mandiri mengerjakan sendiri. Iya. Silahkan sekarang kalian tempelkan di bawahnya. Nah,
Sudah semua? Siapa yang belum? Ayo. Nanti kasih orang ini. Dan aku Katakan. udah sekarang apa? Nah, ini kan kalian sudah menuliskan kalimat positifnya ya. Nah, ada tadi dari tidak boleh makan di kelas pada saat jam pelajaran menjadi apa tadi? Nah, tidak boleh apa? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ya, harusnya makan pada saat jam istirahat, betul. Terus tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya apa? Harus datang tepat waktu. Ya, betul. Nah, sekarang anak-anak kita pilih dari kesepakatan ini. Kita pilih beberapa saja yang menjadi kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa, Cah? Yang pertama kita kesepakati apa? Yang paling itu. Siapa yang setuju? Tidak boleh? Tidak boleh berkata kasar. Yang menggunakan kalimat positifnya saja. Yang positifnya saja. Yang dipilih. Harus saat pelajaran. Apa? Tidak berangkat tepat waktu. Baik, betul. Harus berangkat tepat Waktu. ya. Harus berangkat tepat waktu. Itu termasuk apa, Kak? Disiplin. Kemudian apa? Yang kedua, apa kesepakatan kita? Sopan. Apa? Kata sopan. Iya, berkata sopan. Tadi harus berkata sopan. Tidak boleh berkata kasar tadi ya. Terus ini juga menjadi harus berkata sopan. Yang ketiga apa, Cak? Harus mandiri mengerjakan sendiri. Iya, harus mandiri, tidak boleh mencontek. Betul, harus mandiri. Terus yang keempat apa? Ayo, kalimat positifnya saja yang dipilih. Kita harus kelas. Betul. Siapa yang setuju harus menjaga kebersihan kelas? Aku. Ya, menjaga kebersihan kelas. Satu lagi ya, Cak. Kita harus saling menghormati. Harus saling menghormati. Iya, tidak boleh bertengkar. Berarti harus menghormati. Nah, coba Mbak bisa dari yang sudah Bu Guru tulis ini baca kesepakatan kelas kita itu berarti apa saja Mbak bisa? Yang keras yang pertama. Berangkat tepat waktu, berkata sopan, mandiri, menjaga kebersihan kelas, harus menghormati. Betul. Jadi itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Sudah anak-anak? Sudah. Untuk hari ini itu dulu untuk kesepakatan kelas kita. Jadi kita harus menaati kesepakatan kelas kita karena kesepakatan bersama.